Hai, gue Angie. Selamat datang di Chasing Reality. Di episode perdana ini, gue bakal ngebahas tentang Gen Z, suatu isu, suatu generasi yang tentu aja banyak banget dibahas oleh masyarakat. Mulai dari sosial media nih, kanal berita, artikel, televisi, dan lain sebagainya, rame banget bahas tentang Gen Z. Nah, di sini ada satu hal yang gue sadari nih. Ada suatu penelitian dari McKinsey Health Institute yang menyatakan bahwasanya Gen Z adalah pengkonsumsi media terbesar pada abad ini. Karena itu, konten apapun yang membahas tentang Gen Z itu selalu rame banget buat dibahas. Gak jarang, konten ini juga dipenuhi oleh narasi yang nggak masuk akal. Kalian pernah nggak sih lihat kayak misal Gen Z itu chronically online, nggak mampu untuk melakukan interaksi one-on-one dengan masyarakat umum, terus generasi yang dibilang manja, lembek, dan lain sebagainya. Oh, kalian juga pasti pernah denger nih, Gen Z itu nggak bisa beli rumah karena mereka itu sibuk minum kopi susu. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. Nah, konten-konten stereotypical kayak gitu tuh, kalau lu pernah nyentuh rumput sekali aja, lu bakal paham kalau misalkan Gen Z itu nggak cuma datang dari satu latar belakang. Banyak banget kalangan Gen Z yang juga datang dari kaum pekerja, buruh, dan lain sebagainya. Kalau kalian percaya dengan konten asal-asalan dan stereotyping yang mentah kayak gini, yang tentu aja dibuat oleh media dengan tujuan untuk rage baiting anak muda, artinya kalian merupakan seseorang yang abai dengan perbedaan kelas dan kelompok sosial. Artinya, yang lu tahu tentang Gen Z sekarang adalah hasil dari generalisasi mentah yang tentu aja nggak bisa diaplikasikan ke semua kalangan. Dad, they aren't birds. Sure they are. They came from eggs in a bird's nest, therefore they're birds. Ixo, that's Itu juga nggak akan pernah nyentuh akar rumput, guys. Beda banget sama realitanya. Nah, untuk ngedebunk berbagai stereotip di atas yang udah gue sebutin dari tadi, di sini pertama-tama kita harus mengerti dong, apa itu arti dari terminologi Gen Z dan apa juga karakteristik yang mendasarinya. Kalian tahu nggak, setiap generasi itu memiliki nama yang tentu saja karakteristiknya bisa ditelusuri dari kegiatan-kegiatan atau kejadian sosial yang terjadi pada masa tersebut. Artinya, setiap generasi ini memiliki karakteristik kultural yang berbeda dengan generasi yang lainnya. Seperti contohnya, The Lost Generation atau generasi yang berisikan anak-anak yang lahir pada tahun 1883 hingga 1900 awal, namanya berasal dari perasaan pedih dan kecewa orang-orang yang lahir pada masa tersebut. Karena apa? Karena mereka hidup pada masa Perang Dunia Pertama. Sedangkan generasi setelahnya, atau The Greatest Generation, itu dinamai berdasarkan oleh perasaan-perasaan heroik dari orang-orang yang pernah berjuang pada Perang Dunia Kedua. Nah, Gen Y, atau yang biasanya kita sebut dengan generasi milenial, dinamakan demikian karena sebagian besar dari mereka akan tumbuh dewasa pada akhir milenium. Sedangkan pada Gen Z atau Generation Z ya, yang selama ini kita ketahui sebagai generasinya anak muda, sebutan atau penamaan dari generasi ini dilakukan oleh kelompok-kelompok dari generasi sebelumnya. Maka akan sangat masuk akal ketika generasi setelahnya ini diberikan nama sesuai dengan urutan alfabetis setelah huruf Y. Kita bisa sampai ke suatu kesimpulan bahwasanya ada karakteristik kultural yang berbeda dari setiap generasinya. Nah, karakteristik ini dipengaruhi oleh berbagai fenomena kultural, fenomena sosial, politik, dan lain sebagainya yang terjadi di setiap generasi. Nah, terus bagaimana dengan Gen Z? Yang seperti yang kita tahu merupakan sekelompok generasi dengan rentang kelahiran tahun 1996 hingga 2010. Gen Z hidup di zaman di mana keterbukaan informasi itu sudah sangat ada dan present di masyarakat. Akhirnya, intensitas mereka untuk terekspos kepada berita ini sangat meningkat jauh lebih signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Udah kayak pedang bermata dua ya, soalnya bisa jadi anugerah, bisa jadi bencana juga. Exposure dalam tingkat yang ekstrim ini bisa memiliki banyak sekali pengaruh, termasuk dalam sisi psycho-behavioral, termasuk dari pola pikir, pola hidup, perspektif, dan lain sebagainya. Gen Z juga hidup di era di mana banyak sekali terjadi perang, kerusuhan, instabilitas politik dan sosial, bahkan juga sempat ada gangguan ya, serta hambatan ketika fase-fase COVID-19 kemarin, gimana enggak ada krisis keuangan, inflasi, terus ada terhambatnya sistem pendidikan ya. Kalian kan banyak ya yang kemarin waktu zaman-zaman COVID harus beradaptasi dari awalnya sekolah, kuliah secara offline, kemudian harus dilakukan secara online. Ada satu hal yang menarik nih. Kemarin waktu gue lagi research tentang topik ini, gue nemuin kalau ada satu survei dari McKinsey di Amerika yang mana respondennya itu banyak sekali Gen Z dari kalangan Amerika Serikat dan Eropa. Lalu tahu,
Hasil survei ini 11-12 alias berkorelasi positif dengan hasil survei yang dilakuin di Indonesia. Nah, kalangan Gen Z di Eropa dan di Amerika ini mereka sangat-sangat khawatir. Karena apa? Karena mereka ngerasa mereka nggak akan mendapatkan peluang ekonomi yang selama ini didapatkan oleh generasi di atasnya. Apalagi karena di Amerika Serikat ini marak suatu sistem yang bernama student loan. Artinya ketika orang-orang ini tidak mampu untuk kuliah dan bersekolah, mereka diizinkan untuk mendapatkan pinjaman dari negara dengan prasyarat ketika mereka nanti lulus, kemudian mereka bergabung ke dunia kerja, masuk ke dunia kerja, mereka harus membayarkan kembali hutang-hutang tersebut kepada pemerintah. Ya jelas dong mereka ngerasa kayak gak bakal hidup gue enak, ya gimana mau enak abis lulus, kerja, duitnya dipakai buat bayar-bayarin utang. Sedangkan harusnya kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya tanggung jawab siapa? Bahkan 58% dari Gen Z ini merasa tidak terpenuhi kebutuhan dasar sosialnya. Ini meningkat jauh loh, lebih signifikan daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau kalian ngerasa, enggak relate, ini terjadi di luar negeri. Tahu nggak? Fenomena sosial serupa juga terjadi di Indonesia. Nih, dari data BPS tahun 2021, ada 3,8 juta Gen Z yang menganggur. Ini hampir setengah dari keseluruhan jumlah pengangguran pada masa tersebut loh. Yang kerja aja, kondisinya tuh ngeri-ngeri sedap, bos. Nih, pada rentang usia 15-19 tahun, rata-rata hanya mendapatkan upah sekitar 1,5 juta per bulan. Dan rata-rata bekerja selama 44 jam per minggu. Ini kayak sekitar 9 jam ya, per hari dengan asumsi Sabtu Minggu libur ya. Cuma dapat 1,5 juta per bulan. Sementara Gen Z yang usianya 20-24 ini, rata-rata mendapatkan upah hanya sekitar 2,1 juta per bulan. Pening gak sih lu lihat realita di lapangan kayak gini? Kalau di kepala lu ya, Gen Z itu isinya anak-anak kayak Livi Renata, seleb TikTok yang anaknya DPR, Jerome Pauline, maaf Bang Jer, maaf. Gak salah, nggak salah, tapi ya nggak sepenuhnya bener juga. Itu adalah kondisi ideal yang tercipta di kepala kalian. Realitanya berapa persen dari Gen Z yang seperti itu, bos? Nah, karena di kepala lu udah ada gambaran sendiri tentang Gen Z nih, yang sebenarnya nggak valid dan nggak realistis. Sebenarnya itu menyebabkan kalian untuk terus-terusan melanggengkan stereotyping yang berbahaya, harmful buat masyarakat. Yang sering lu lihat di timeline tuh, Gen Z yang beruntung sekali hidupnya, ya itu karena emang itu kerjaan mereka. Mereka cari duit dari jadi selebgram, seleb TikTok, segala macemnya. Makanya mereka sering muncul di beranda kalian. Nah, karena hal tersebut, akhirnya kalian tuh overexposed sama reality yang sebenarnya itu palsu, fana, nggak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat sebenarnya. Akhirnya, perspektif kalian semua tentang Gen Z itu bias. Dan selain bias, kalian juga buta akan kelas sosial. Ini seakan-akan kita ini abai nggak sih? Dan mewajarkan perasaan abai tersebut terhadap Gen Z yang tentu aja nggak sesuai dengan kriteria-kriteria di atas. Ada loh Gen Z yang nggak mampu kuliah. Ada juga Gen Z yang nggak mampu bahkan untuk mikir besok makan apaan ya. Banyak banget Gen Z yang sebenarnya realitanya mereka tuh nggak bisa duduk cantik ngopi makan-makan sama atasan mereka yang ekspat asal Amrik itu. Kalian pernah mikir nggak? Setiap kali kalian baca atau mengamini berita tentang Gen Z mah nggak bisa beli rumah, soalnya ya duitnya dipakai minum kopi susu. Ada banyak banget Gen Z di luar sana yang sebenarnya mereka tuh juga harus mikir, daripada gue minum kopi, mending gue mikir nggak sih nyokap sama adik gue tuh makan apaan. Bahkan mereka nggak bisa coy beli kopi susu segala macam karena mereka memiliki banyak sekali kebutuhan lain yang sebenarnya mereka harus penuhin. Sebenarnya ada nih satu alasan utama kenapa Gen Z ini nggak bisa beli rumah. Selain kalau bokap lu DPR ya, tata kota jelek dan nggak masuk akal harganya. Coba deh, kalian pernah nggak sih lihat di feed Instagram gitu, harga rumah yang tersedia di pusat kota, maksud gue tuh pusat kota adalah sebenarnya tempat yang aksesnya itu mantep ya, yang deket dengan perkantoran, tempat kerja, akses kesehatan, dan lain sebagainya. Tahu nggak harganya berapa? Nah, ini disinggung lebih lanjut oleh suatu riset yang dilakukan oleh IDN Research, yang mana menunjukkan hasil bahwasanya sekitar 72% dari Gen Z yang ada di kota besar ini sebenarnya nggak punya rumah. Nah, kayak tadi yang gue bilang tuh, antara bokap lu DPR atau dapat mertua kaya. Nah, ini personal experience aja ya. Ini sekarang gue lagi syuting di kantor, di Menteng. Gue milih buat ngekos di Depok. Selain karena dekat sama kampus ya. Kenapa gue nggak cari rumah atau tempat tinggal gitu di daerah sekitaran sini? Nggak mampu, bos. Gue jual ginjal dua-duanya, nggak bisa. Ini alasan kenapa gue jadi talent ya di sini ya. Bukan jadi penerima beasiswa ya, atau bikin video buat disubmit ke Malaka Project. Soalnya Bang Ferry ini memiliki cita-cita mulia ya untuk berbagi-bagi beasiswa yang mana sebenarnya
Alhamdulillah, gue masih cukup mampu kalau buat bayar kuliah sendiri. Andai Ferry Irwandi putuskan untuk berbagi sertifikat rumah, gue nggak jadi Thailand. Gue ikutan submit video. Mau gue? Nggak mampu gue beli rumah di area segini. Tahu nggak commuting dari Depok ke sini berapa lama? 1,5 jam, mau 2 jam. Belum kalau turun dari stasiun naik Grab ya kantor. Macet. Jadi kalau kalian bilang Gen Z itu culun, lembek lah, letoy lah segala macamnya. Kayak sering banget gak sih kalian denger, lembek, zaman gue mah gak ada kayak gituan, tampar sama guru mah, ya udah diem. Katanya sih bukan malah curhat di sosmed ya, cuman pertanyaan gue tuh gini deh, gue hampir gak pernah menemukan orang yang fine-fine aja dengan kekerasan fisik yang dilakukan kepada dirinya. Sejauh ini gue cuma tahu satu orang yang kalau ditampar pipi kanan aja ngasih pipi kiri. Tapi masalah lembek itu bener, ini diamini oleh suatu riset yang dilakukan oleh McKinsey Health Institute yang tadi gue bahas dari awal ya. Ada suatu bagian dari survei tadi yang salah satu hasilnya adalah Gen Z ini cenderung lebih aware terhadap mental illness, isu kesehatan mental, psychobehavioral issues dan lain sebagainya yang terjadi pada generasinya sendiri. Kalau dibilang mereka lembek ya lebih tepatnya mereka tahu kalau mereka ada masalah sebenarnya. Bukan mereka sih, kan gue juga ya. Jadi ya itu nggak eksklusif terjadi di Gen Z aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian tengok ke masa yang lampau ya, orang-orang generasi-generasi di masa lalu yang sebenarnya lahir dari kondisi atau situasi perang ini, mereka juga mengalami hal yang sama kok. Mereka terguncang secara psikologis, mereka merasa stres, hidup di bawah tekanan dan lain sebagainya. Sama aja sebenarnya. Cuman pada zaman dulu mungkin ilmu tentang psikologi dan awareness tentang mental illness segala macamnya itu beda jauh ya kondisinya sama sekarang. Jadi kayak nggak bisa disamain gitu. Artinya apa? Kalau misalkan kalian mau menyelesaikan suatu masalah nih, kalian pasti harus tahu kan pertama-tama pusat atau inti dari masalahnya itu apa. Jangan itu dulu deh. Kalian harus sadar dulu kan kalau kalian sebenarnya bermasalah. Kayak misal nih, supaya lu bisa tahu cara untuk mengatasi stres lu harus pertama-tama aware kan kalau lu tuh stres. Ya lu nggak bisa dong kalau misalkan lu ditampar nih sama nyokap di rumah. Lu kayak, apa gue kuat, angkatan 2 gue harus kuat gitu. Tapi in the end lu ngelakuin hal yang sama ke anak cucu lu. Itu mah namanya lu mengulang siklus kembali. Dan by the way, prevalensi tentang mental illness ini sebenarnya penyebabnya itu banyak loh. Termasuk salah satunya adalah kalian terlalu banyak terekspos terhadap konten-konten yang berisikan kekerasan, peperangan, konflik, dan lain sebagainya. I mean, ya karena sekarang udah sering banget ya, kita gampang banget kan lihat genosida di Palestina, konflik Ukraina dan Rusia. Itu kan kayak gampang banget kita akses. Itu terjadi di luar negeri, tapi kita tuh gampang sekali buat mengaksesnya. Alhasil, oversaturasi dari konten-konten tersebut tuh membuat kita itu lebih tertekan dari sebelumnya. Artinya, ini semua berkaitan dengan konteks sosioekonomi, pendidikan, instabilitas politik, dan lain sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi, ini adalah suatu konsekuensi logis dari internet yang sebenarnya udah aksesibel untuk berbagai kalangan dan merupakan salah satu bentuk entertainment paling murah ya di masyarakat. Kayak gini deh, lu mau healing, bentuk entertainment lu misal mau traveling segala macem, mahal nggak? Ya mungkin untuk lu pada nggak mahal, tapi ada kalangan-kalangan yang tentu aja nggak bisa menjangkau itu segampang kalangan yang lain dong. Nah, karena akses internet adalah salah satu bentuk entertainment yang murah dan bisa dijangkau semua kalangan ini, tentu saja yang terdampak itu nggak cuma kalangan menengah ke atas dong, kalangan menengah ke bawah juga dapat dampaknya tuh. Dan efeknya mungkin akan lebih parah, karena mereka memiliki resource untuk mengerti bahwasanya mereka ini bermasalah atau terdampak pada permasalahan yang ada di sekitar mereka, tapi mereka tidak memiliki resource untuk menyelesaikannya. Mereka mengerti bahwasanya konflik di luar sana, inflasi, resesi ekonomi, pandemi, dan segala macamnya itu akan berdampak pada kehidupan mereka. Tapi, apakah mereka bisa menyelesaikan hal tersebut? Mungkin orang-orang yang beruntung secara finansial akan mampu ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi untuk orang-orang yang tidak beruntung, mereka hanya diberikan kesempatan untuk mengerti bahwasanya, oh, hidup gue juga bakal kena nih. Orang-orang terdekat gue, keluarga gue juga bakal kena nih. Tapi mereka nggak memiliki resource untuk membentengi diri mereka dari dampak negatif yang dihasilkan oleh kejadian di luar sana. Dan mereka juga akan mengalami krisis identitas. Kenapa ya Gen Z yang digambarkan oleh media ini berisikan orang-orang yang privilege, kuliah di luar negeri, dekat dengan teknologi, lekat dengan pembaruan, mudah beradaptasi dengan keadaan? Kok gue enggak ya? Apa kami tidak masuk dalam kelompok yang pantas untuk diliput, diulas, direpresentasikan dalam media? Apa sejatinya kami nggak penting? Atau bahkan apa kami nggak terlihat? Nah, ini semua ada kaitannya dengan hal-hal yang sempat gue bahas waktu ngisi segmen di launching Malaka Project. Untuk lo bisa hidup layak, hal yang pertama-tama lo butuhkan adalah pendidikan. Pendidikan tuh udah kayak tau master key nggak sih? Kunci yang bisa membuka segala macam pintu. Nah, buat orang yang kurang beruntung secara finansial, kalau kalian ingin step up dalam kehidupan,
Yang pertama lo butuhin adalah pendidikan. Realistis aja lah. Dan ini pernah gue singgung juga nih. Gimana sih caranya supaya lo bisa dapat kerjaan yang layak nih? Dibayar dengan layak, dapat gaji di atas UMR ya, misal. Dapat fasilitas seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Yang tidak diperlakukan seperti budak ya. Syaratnya S1 atau sarjana, minimal kan? Nah, pemerintah tentu aja memiliki tanggung jawab nih untuk menyelesaikan masalah ini. Itu juga kalau mereka mau memanfaatkan bonus demografi ya, biar nggak jadi sekadar overpopulasi. Nah, gimana caranya supaya yang di luar 4,5% ini bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak? Dan nggak cuma dianggap sebagai buruh yang selayaknya dibayar underpaid karena mereka nggak memenuhi kualifikasi yang sebenarnya dibuat oleh sistem itu sendiri. Bayangkan, sistem yang membentuk kualifikasi ini, sistem juga yang diuntungkan dari orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Auguste Comte ya, perubahan generasi adalah mesin di balik perubahan sosial. Lebih spesifiknya, setiap generasi ini memiliki tanggung jawab untuk melahirkan generasi setelahnya, untuk membentuk, untuk mendidik mereka. Ketika generasi sekarang masuk ke dalam tahapan kehidupan baru, hal-hal yang mereka lakukan, peristiwa yang terjadi dan lain sebagainya ini menentukan sejarah, menentukan kelanjutan dari generasi setelahnya. Mungkin bagi gue sekarang udah cukup terlambat ya untuk mengubah status quo. Tapi gue yakin kita bisa mempersiapkan masa depan untuk jalan lebih baik. Kalau memang kita semua ingin generasi Alpha ini menjadi generasi yang lebih baik daripada sebelumnya, tentu saja hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kita nggak boleh dong abai terhadap realitas sosial yang dialami oleh Gen Z hanya karena narasi yang sebenarnya oversimplifikasi. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ya tentang hal-hal yang sebenarnya udah gue ulas di atas, ada satu serial yang ditulis oleh Project Multatuli yang sebenarnya mereka itu ngebahas tentang underprivileged Gen Z gitu. Jadi nggak cuman tentang Gen Z yang gitu lah biasa diportray di media sosial sebagai sosok yang Jadi buat kalian yang baru mau mulai baca tentang isu-isu tersebut, give it a shot deh menurut gue. Tugas gue di sini adalah sebagai pengantar aja ya, biar kalian lebih aware tentang isu tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau lihat secara lebih dekat, kalian tunggu aja konten Follow the Streets yang akan dibawakan oleh KD Anugrah. Ya, gue cuma bisa harap bahwasanya konten yang tadi udah gue bawain bisa membawakan hidayah kepada kalian, pencerahan, sehingga kalian nggak lagi termakan bias oleh media ya. Kalau kalian punya kritik dan saran, atau kalian punya suggestion nih, kira-kira gue harus bahas apa ya di episode selanjutnya, langsung aja taruh di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Malaka Project. Bye-bye!